3, oke, 4. Nah, oke. Jadi 4 aja langsung. Ya. Baik, silakan Bu. Mohon sebut nama dan langsung pertanyaannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rabiatun dari narasi.co. Oke, silakan Bu. Tertarik dengan berbagai ulasan yang disampaikan oleh narasumber tentang wakaf, di mana hingga kini yang baru seperti diungkapkan oleh Bapak yang dari Kementerian Agama ya, yang baru ada regulasinya itu wakaf tanah. Wakaf tanah, tapi kalau kita telusuri berapa besar sih wakaf tanah di Indonesia sekarang? Sementara yang kita tahu tanah-tanah kita itu kan sudah diwakafkan kepada developer. Umumnya sekarang itu sudah dikuasai oleh developer-developer yang ya udah saya nggak usah sebut siapa. Tapi kenapa Kementerian Agama atau pemerintah tidak mengeluarkan regulasi mewajibkan para pemilik tanah yang tanda kutipnya developer itu untuk menyisihkan sekian persen dari tanah miliknya untuk diwakafkan. Karena kalau kita mau mengharap tanah dari masyarakat itu kan tidak seberapa dibandingkan kepemilikan tanah yang sekarang oleh para pemilik-pemilik tanah baru itu. Mungkin itu aja, mungkin ada jalan keluarnya yang bisa membuka atau menggugah pemerintah untuk menahan tanah-tanah yang sekarang sudah diwakafkan ke ke developer-developer itu. Dan ya seperti tadi dikatakan Pak Imam, asuransi dan lain-lain juga itu belum ada gitu. Padahal kan di sana kan banyak sekali itu yang bisa dimanfaatkan atau diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Baik. Berikutnya, silakan. Yang depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Agung Sidarsa dari BPKH, Badan Melakukan Haji. Terima kasih penjelasannya menarik ya dari Pak Imam dan Pak Urip dan juga Pak Saleh ya. Mungkin pertanyaan untuk Pak Saleh tadi kalau nggak salah di pilar ke-6 atau ke-5 tentang gerakan wakaf uang ya. Nah itu sampai sejauh mana gerakan wakaf uang dilakukan oleh Kementerian Agama dan apakah ada reportingnya tidak terkait yang hal itu. Kemudian yang kedua nampaknya wakaf ini selalu menjadi kita bersama menjadi trending, tapi kalau saya lihat ya, ini analisa saya pribadi, menjahitnya tuh masih kesulitan saya lihatnya, di mana wakaf tanah itu Kementerian Agama sangat mendorongnya, wakaf uang dengan LKSPWU, kemudian juga kebijakan untuk bagaimana mengelola wakaf uang sendiri ini masih normatif saya rasa. Karena apa? Beda halnya dengan investment bank. Nah, kami melihat sebenarnya ini wakaf ini kan udah identik dengan investasi ya. Kita tarik ke investasi. Harusnya orang-orang yang mengelola ini udah sejajar dengan manajer investasi. Agar apa? Agar wakaf-wakaf tadi menarik. Contohnya, manajer-manajer investasi yang kami ketahui yang di BPKH itu selalu menampilkan portofolionya apa saja. Sehingga itu akan lebih menjanjikan kepada calon-calon investor. Nah, mungkin itu yang sejauh ini ya yang tidak terlihat dengan baik di publik dan juga tadi ya mungkin laporan updating tentang wakaf juga kurang disosialisasikan dan juga mungkin literasinya juga masih kurang sehingga tadi saya lihat baru 6% atau bahkan 4% Indonesia yang baru partisipasi di wakaf. Kalau berbicara potensi memang besar tetapi nampaknya perlu tantangan yang luar biasa. Alhamdulillah BPKH sendiri ikut terlibat di CWLS ya di programnya Pak Imam pertama kali dengan keterlibatannya di 25 miliar. Saya juga merasakan sendiri bagaimana mengcollecting 50 miliar itu perjuangannya butuh 2 tahun ya Pak Imam ya. Butuh 2 tahun. Dan saya juga
ikut juga memarketingin di Bank Sinarmas, ngajakin Bank Sinarmas untuk join, ternyata juga tantangan luar biasa. Lagi-lagi tadi, karena pola orang yang marketing toolsnya wakaf itu agak berbeda dengan banking. Nah, saya rasa harus diubah modelnya agar wakaf itu lebih menarik. Gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak Agung, nanti mungkin bisa dibahas DAU jadi wakaf uang aja ya. Kan udah wakaf Pak. Hah? Posisinya udah pokok wakaf itu Pak. Iya, nanti langsung diklaim jadi wakaf uang gitu, itu lebih keren lagi nanti. Iya, dan bisa jadi lembaga penjamin dan pengembangan aset wakaf karena sudah punya ini. Jadi BPKH Plus, wah itu dunia akhirat. Ya soalnya kepala divisi kemaslahatannya Pak Agung ini yang bertanggung jawab atas uang 3 triliun. Begitu ya Pak Agung, ini aspirasi dari dekan, boleh ya. Enaknya dosen gitu ya. Baik, berikutnya silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Iswah Yudi Hidayat dari Direktorat Pengelola Dana Abadi Telkom University, Pak. Oke. Jadi makasih atas pemaparan dari tiga narasumber tadi, sangat menarik ya. Nah, jadi poin yang saya highlight tadi ada wakaf makin berkembang dan makin berkontribusi. Nah, ini yang ingin saya tanyakan terkait memang dengan tantangan kami juga di Telkom University karena memang istilah wakaf ini belum sangat memasyarakat begitu ya. Jadi masih dianggap sebagai bahasa yang spesifik ke satu agama tertentu khususnya Islam begitu. Ini tantangan kami. Jadi yang ingin kami dapatkan khususnya dari Pak Imam lewat BWI begitu ya. Bagaimana strategi agar wakaf ini menjadi gerakan bersama begitu ya, yang disadari dengan baik oleh semua stakeholder. Jadi sehingga nanti kesadaran dan semangat berwakaf ini bisa tumbuh. Ya, jadi harapan kami dari Telkom University itu kontribusi endowment fund, bahasa kami sekarang masih endowment fund Pak. Dan yayasan sekarang sedang mendorong kami untuk mengajukan izin sebagai nazir begitu ya. Dan ini sedang salah satu yang ditugaskan ke saya untuk hadir hari ini untuk salah satu bagian dari proses ke sana begitu ya. Nah, namun demikian kami punya sivitas akademik, kemudian punya alumni yang sudah di atas 70.000. Cara pandang terhadap istilah endowment fund maupun wakaf ini masih seperti dalam tanda kutip itu masih agak asing begitu Pak. Sementara potensi tadi sudah kita lihat bersama, ini istilahnya target atau tantangan ke depan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita garap begitu ya. Dan kami sangat berharap nanti ke depan kontribusi dari pengelolaan dana abadi saat ini istilah kami atau wakaf nantinya jika kami sudah menjadi nazir, ini bisa menjadi poin penting bagi pengurangan tuition fee mahasiswa, khususnya yang bisa kita salurkan melalui beasiswa-beasiswa sehingga nanti semakin banyak anak-anak pintar bangsa ini yang berkesempatan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan sekaligus nanti program-program yang terkait dengan penguatan potensi masyarakat yang ada dan bisa nanti terkait dengan peningkatan reputasi dari perguruan tinggi itu sendiri. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira menarik ini ya. Dan kebetulan yang di sini juga ada dari Wakil Kepala Badan Pengembangan Bisnis Investasi dan Wakaf IPB, Mas Ala Asmara. Berdiri Mas Ala. Jadi biar silaturahmi, ya moderator tugasnya menyambungkan silaturahmi supaya, udah pernah, nah sekarang ngobrol lebih dalam supaya kalau gerakannya sama-sama lebih dahsyat lagi. Karena kampus ini penyumbang terbesar CWLS, ya, jadi kita ini nyumbang lebih dari 0,5 triliun, ya invest di CWLS. Yang bisa ngalahin cuma BPKH, kalau BPKH 2 triliun ya, begitu. Baik. Makasih. Silakan berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Ryan dari Wakaf Al-Azhar dan juga Forum Wakaf Produktif serta Asosiasi Nazir. Banyak bener Pak titipannya. Untuk seluruh pembicara, terima kasih pemaparannya luar biasa menarik dan kami berharap ke depan juga teman-teman di asosiasi kita libatkan untuk sosialisasi
peta jalan wakaf nih, beberapa kemarin saya sempat mention ke Mas Urip juga, karena peta jalannya udah bagus Mas, cuman kalau nggak tahu Sherlocknya nggak ketemu Mas. Gitu. Saya rasa perlu ada Sherlock lagi, Sherlock wakafnya di mana, karena peta jalannya udah bagus, tapi kalau nggak di Sherlock sama Mas Urip, kita nggak akan ketemuan gitu ya. Gitu. Kan sekarang gitu ya Pak ya, Sherlock gitu kan. Kemudian yang kedua, ini juga ingin menyampaikan beberapa keresahan terkait dengan hari ini. Mohon izin Pak, apa ada yang dari BPR, ATR BPN, Kementerian? Nggak ada ya? Ada dari BPN? Dari BPN belum ada ya. Nah mudah-mudahan ke depan kalau ada kegiatan seperti ini lagi kita bisa undang, karena bicara tanah wakaf itu salah satu stakeholder utamanya ya teman-teman di ATR BPN. Bagaimana persoalan tanah wakaf di lapangan banyak yang mengalami kebuntuan, tapi teman-teman Nazir itu bingung Pak mau tanya ke siapa. Tanya ke BPN masing-masing bisa beda Pak. Kebijakan di policy yang di Jakarta Selatan dengan Jakarta Barat saja bisa beda. Kita pernah sampaikan, bahkan teman-teman di Kementerian Agama waktu pernah menyampaikan, kami nggak diwongke di tahun pertama. Terus saya sampaikan aja, Bapak aja yang kementerian nggak diwongke, apalagi kita yang bukan uang gitu. Jadi ini menjadi satu ya si malakama gitu. Di sisi lain kita pengen ada kemajuan dari sertifikasi tanah wakaf, tapi di sisi lain kita perlu mendorong teman-teman di ATR BPN untuk memberikan, mungkin ada satu wakaf policy untuk BPN yang itu dampaknya bisa masif. Misalnya konsultasi khusus online tanah wakaf gitu. Jadi apapun pertanyaannya bisa dijawab. Karena bisa jadi saya sama beliau nih diskusinya hanya soal tanah wakaf aja, gimana cara ruslah gitu aja ya Om ya. Bisa jadi gitu kan dengan teman-teman yang lain, dengan Mbak Dwi. Nah itu bulat Pak, persoalannya banyak deh. Apa? Ketemu ya, mudah-mudahan Pak AHY juga bisa kita undang tuh Pak untuk menjawab banyak pertanyaan desak AHY aja gitu kira-kira. Untuk soal tanah wakaf gitu, kita undang, kita kasih pertanyaan banyak boleh. Siap ya Mas AHY ya, aman ya. Kemudian yang ketiga, keresahan kami juga ada di berkaitan dengan bagaimana caranya memobilisasi dan menguatkan literasi. Kita sering banyak diskusi dan sudah sama-sama paham bahwa literasi memang menjadi satu basis persoalan wakaf. Nah tadi disampaikan Pak Agung menarik sekali, tools marketingnya itu perlu ada peningkatan, dan kami melihat memang definisi wakaf ini terlalu agak jelimet kali Pak ya. Mungkin apakah bisa dibuat simplify, misalnya disimpelin adalah, kalau saya dulu belajar pertama kali dengar istilah wakaf itu dari ceritanya Insinyur Solah Atiyah. Justru malah belum dari ceritanya Sumur Usman Pak. Karena ceritanya Sumur Usman, teman-teman berhentinya di sumurnya aja Pak. Akhirnya yang jalan di Indonesia wakaf sumur. Tapi nggak ada kelanjutan ceritanya kalau sumur itu akhirnya kemana gitu. Mengalir, dikelola dan lagi segala macam. Berhenti di wakaf sumur. Akhirnya yang didapat oleh jamaah adalah, oh mari kita wakaf sumur gitu. Nah akhirnya wakaf sosial lagi, dan itu yang terjadi sekarang fenomenanya. Bapak boleh cek di hampir semua lembaga zakat, wakaf sumur menjadi common program. Akhirnya tidak ada perbedaan dengan satu dengan yang lain, ya sumur-sumur juga gitu. Nah ini menjadi keresahan kami. Bagaimana caranya untuk meletakkan literasi wakaf ini dengan lebih mudah sehingga dapat dipahami dari level yang paling kecil, dan tentu saja ini butuh contoh dari pimpinan. Misalnya besok presiden terpilih kita, selain bikin bank wakaf, beliau juga mencontohkan auto debit 1 miliar dari rekeningnya. Ya, kita untuk nunggu real count dulu Pak ya. Siap. Jangan langsung menyimpulkan. Iya siap. Kan presiden terpilih Pak tadi saya bilang ya. Iya. presiden terpilih kan. Karena presiden terpilih bisa bank wakaf, bisa bank share sebagai Oh wakaf. iya, dua-duanya bisa. Ya apapun lah, nanti silakan saja didorong. Kalau itu ada contohnya, berarti mengikuti dulu Sultan Muhammad Fatih itu menjadi contoh, bukan memberikan contoh. Karena Sultan Muhammad Fatih memberikan contoh berwakaf Hagia Sophia dan juga berwakaf setiap periodenya, bahkan akta ikrar wakafnya sampai 300 meter tuh panjangnya gitu. Kemudian Terakhir ya, Pak? Terakhir. Nah, bisa nggak Pak? Kemungkinan ada insentif untuk nazir yang telah disertifikasi dari APBN, dan juga insentif pajak untuk pihak-pihak wakif yang mewakafkan uang supaya lebih menarik gitu. Mungkin saja Pak. Terima kasih. Baik, mungkin ini juga ya, yang sumur Utsman bin Affan itu hotelnya sudah jadi di Madinah. Jadi coba dicek di booking.com, di Traveloka ya. Itu udah ada hotelnya. Nama hotelnya juga Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Jadi mungkin buat pengusaha travel bisa diarahkan juga ke situ ya. Atau BWI bikin konferensi wakaf di
Hotel Wakaf Utsman bin Affan, tempatnya di Madinatul Munawwarah. Ya, ini promosi aja, promosi. Ya. Baik, silakan. Jadi pembimbing umroh juga siap ya. Oke, baik, silakan. Mungkin dari ujung dulu aja ya, dari Mas Ahmad Soleh, silakan. Baik, terima kasih banyak sekali nih hal-hal yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu sekalian. Berarti dengan banyaknya pertanyaan, berarti wakaf kita semakin sangat seksi sekali Pak. Dan tadi banyak hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan wakaf tanah gitu ya Pak ya, pengurusan sertifikat dan lain sebagainya. Kami bermulai dari belakang dulu Pak, dari Mas Ryan dulu. Alhamdulillah kami di Kementerian Agama dengan ATR, Bapak Ibu sekalian sudah melakukan sebenarnya dengan ATR BPN ini, tadi sudah disinggung kan, kita sudah dari 2004, adanya SKB, MOU di 2015, bahkan ada MOU kembali tindak lanjutnya di 2021, kemudian tindak lanjutnya dengan ada perjanjian kerjasama. Dan jadi Bapak Ibu yang sebagai nazir-nazir wakaf tanah, kalau ada pengurusan sertifikasi tanah wakaf ini, nanti kami mohon untuk bisa berkoordinasi. Karena kan kalau bicara tanah itu, sertifikat tanah adanya di KUA ujungnya di KUA. Jadi sering berkoordinasi apa yang dibutuhkan, kelengkapan berkasnya, kemudian nanti dengan Kementerian Kabupaten Kota, bahkan dalam MOU itu kami meminta betul di beberapa tempat adanya loket khusus bagi orang yang mengurus sertifikat tanah wakaf. Di kabupaten sudah ada yang mengurus Bapak Ibu sekalian. Jadi ada loket khusus. Jadi antrinya itu beda dengan yang pengurusan sertifikat tanah, apa yang hak milik dan lainnya. Kami meminta agar ATR BPN pun memberikan perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berwakaf. Sehingga ketika sudah ada terbit AIW, maka pengurusannya kami sangat menyarankan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten. Nanti melalui pintu itu nanti akan dibantu. Biasanya Bapak Ibu yang menjadi nazir, ketika sudah terbit sertifikat tanah wakaf, ini tidak diberikan salinannya ataupun fotokopiannya ke Kementerian Agama ataupun di KUA. Nah, kejadiannya ketika ingin terjadi tadi menyinggung dengan rislah, izin tukar menukar harta benda wakaf ataupun bahasa kita tukar guling, nazirnya perseorangan. Dan ketika ingin terjadi rislah, sertifikatnya itu dibawa. Jadi bukan tidak ingin rislah, tetapi kami dapat informasi itunya ada bergening. Sementara bicara tanah wakaf, tidak ada bahasa rupiah meskipun ada KJPP-nya, tetapi tanah ganti tanah, bangunan diganti bangunan. Apalagi sekarang program-program pemerintah dengan adanya proyek strategis nasional. Ada bendungan, jalan tol dan lain sebagainya. Nah jadi insya Allah Mas Ryan, nanti Bapak Ibu yang ingin mau mengurus sertifikasi tanah wakaf, kami mengenjot sejak 2021-22 kita sudah 25.000, kemudian tahun kemarin 2023 kita sudah ada 31.000. Jadi dalam ATR ini dia punya ada dua pola. Pertama PTSL, program pendaftaran tanah sistematis lengkap, kalau dulu namanya PRONA, atau program non PTSL. Yang Bapak Ibu yang ingin mengurus adalah Rp0 dalam pendaftaran. Dan tadi menyinggung dari Ibu yang pertama ya, Rabiatun Ibu ya, dari narasi Bu. Nah, ini terkait dengan tanah yang developer ya, ini terima kasih Bu atas aspirasinya. Jadi biasanya kalau developer itu kan urusannya dengan Pemda ya, dan pengurusannya. Mereka ada apa yang Fasum. Kalau misalnya baru lahannya itu baru selesai, baiknya sebelum masuk dalam didaftarkan di BKAD, aset daerah, itu langsung diwakafkan saja. Kalau sudah masuk dalam aset kelola daerah, ini dalam PP 42 memang diatur. Tetapi kan tidak mudah juga Bapak Ibu sekalian. Harus ada pelepasan hak. Kalau tiba-tiba ingin DKM-nya, masjidnya, ingin mau mewakafkan, belum ada pelepasan hak, nah ini nanti ada urusan dengan pemerintah daerah.
Lalu tadi ada gerakan wakaf uang dari Pak Agung Pak ya. Dari gerakan wakaf uang, memang yang kami lakukan di Kementerian Agama pada akhir 2020 itu baru gerakan awal. Tapi gerakan-gerakan ini tentu yang harus diikuti seluruh ASN. Dan setahun kemudian ada gerakan wakaf nasional ya oleh Pak Wapres dan angkanya pun langsung meningkat signifikan. Tetapi apakah sampai dengan potensi? Tentu belum. Nah, banyak PR-PR yang perlu kita lakukan secara bersama-sama yang tidak bisa dilakukan secara parsial-parsial. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Tapi bagaimana kolaborasi dalam hal tanah wakaf dan kolaborasi dan secara kompetensi kepada kenaziran, itu ada PR juga dalam kenaziran. Sementara kalau kita baca dalam regulasi, kalau saya sebagai wakif, Mas Urip ingin saya jadikan nazir, lagi santai, tidak punya kompetensi, misalnya mohon maaf ya Mas Urip ya, kalau Mas Urip kan berbeda ya. Katakanlah si fulan tidak punya kompetensi, saya ajak, jadi tuh nazir. Nah, cukup itu saja simpelnya. Nah, sekarang ini banyak PR yang menumpuk di situ, kompetensi kenaziran. Nah, saya rasa itu Pak Agung kalau bicara dengan bagaimana hasil reportnya, ini dalam tadi yang kami sampaikan sedang penataan kembali dengan LSPWU, nazir-nazir wakaf uang kita. Tadi sudah disinggung ada dompet duafa, kemudian ada rumah wakaf. Ini kan besar-besar semua. Tetapi kalau kita dudukkan bagaimana nazir tadi di inline-nya dengan menjadi manajer investasi, saya sepakat Pak. Nah, nanti kita coba rumuskan bareng-bareng dalam bagaimana menjadikan tanah wakaf ini yang lahan tidur menjadi lahan yang produktif, menjadi betul-betul jadi aset yang produktif, sehingga bisa berdaya guna dan berhasil guna. Kan semangatnya tujuan wakaf itu hadir, kalau bicara orang sudah berwakaf, sejatinya dia sudah bisa selesai dengan urusan dia berzakatnya. Karena semangat zakatnya sudah selesai. Tapi ketika dia sudah mau menaikkan, levelnya adalah berwakaf. Dengan wakaf uang minimum 1 juta, kalau ingin dapatkan sertifikat wakaf uangnya, kalaupun toh ingin ikut berbagi melalui wakafnya, bisa di bawah itu semuanya. Jika ini dikumpulkan, tentu potensi, ya kita masih jauh sekali ya Pak Imam ya, dari realitas ini dengan potensi kita, tapi kita tetap optimis. Kita songsong 2045 menuju Indonesia Emas. Saya rasa itu Pak Agung dalam merespon ada beberapa dan selebihnya ada di Pak Imam dengan Pak Urip. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Mas Soleh. Silakan Mas Urip. Terima kasih. Mungkin melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Soleh ya. Mungkin saya highlight mengenai wakaf uang ya. Memang ini wakaf uang satu hal yang satu sisi agak menantang ya untuk dikembangkan gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara kasat mata kita lihat wakaf uang itu ada di sekitar kita gitu. Dalam arti 800.000 masjid yang berdiri itu kalau tanpa wakaf uang gimana bisa berdiri gitu. Jadi kalau 800.000 kali satu masjidnya 1 miliar misalnya gitu, berarti kan 800.000 miliar. Banyak itu gitu. Cuman ya itu menjadi aset sosial gitu. Nah, sehingga kemudian kalau kemudian kita bicara mengenai wakaf uang ini, memang wakaf uang dalam konteks produktif, dalam konteks kemudian yang sifatnya investatif gitu ya. Ini sesuatu hal yang masih perlu penguatan literasi, itu betul Pak Agung. Nah, yang saya kemudian memang dorong adalah kalau di peta jalan wakaf itu pengembangan literasi wakaf dengan pendekatan financial planning dan wealth management, sebenarnya itu Mas. Nah, ini yang kita kuatkan supaya kemudian yang terlibat itu adalah mereka yang paham aspek finansial dan perencanaan keuangan gitu. Nah, memang ada dua skenario yang bisa kita bangun terkait menumbuhkan wakaf uang, yaitu satu, kecil-kecil banyak. Misalnya katakanlah nasabah perbankan syariah gitu ya. Ini ada BSI misalnya, BSI nasabahnya 20 juta. Katakanlah 10% kita ajak untuk wakaf 10.000 per bulan, auto debit layaknya biaya administrasi bulanan, maka 10.000 kali 10 juta. Let's say itu berarti 100 M per bulan. Maka kecil-kecil banyak.
harusnya sih bisa dengan sebuah skenario tertentu, dengan marketing tertentu. Mungkin juga perlu ada gimmick-gimmick tambahan, misalnya dengan 10.000 per bulan Anda bisa pergi umroh, misalnya seperti itu. Dikocok aja gitu, walaupun yang menang cuma 10 orang gitu kan bisa juga gitu. Nanti nilai 100 miliar itu akuisisi marketingnya berapa biayanya gitu kan. Karena pertama kan masuknya ke Wadiah dulu gitu. Mungkin di Wadiah dulu 6 bulan kan lumayan gitu. Nah, skenario cost, jadi skenario revenue to cost-nya itu diperhitungkan. Karena nggak mungkin galang wakaf tanpa operasional gitu. Itu kan penting ya. Bahkan CWLS aja yang 840 miliar itu kan juga ada fee cashback ke Midis sekitar 0,49% gitu. Ya lumayan lah ya walaupun cuman kecil gitu. Tapi itu ada. Nah ini yang perlu kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya itu kalau menurut saya juga dari sisi konteks yang kedua, mau kecil-kecil banyak atau memang tadi kata Pak Soleh, yang udah wakaf itu memang yang sudah selesai zakat sama infaknya. Maka masuk ke yang high net worth individual. Mostly wakaf dan endowment yang besar itu dari orang-orang yang mapan-mapan justru, bukan dari yang retail. Karena kalau retail kan masih mikir sedekah gitu kan, masih mikir beras kok mahal gitu ya. Nah, tapi ya masih dimungkinkan juga. Jadi dua kanal ini dibangun sehingga ada skenario lifestyle, ada skenario wealth management atau planning. Mungkin ini yang perlu dibangun dan ini memang dukungan Kementerian Agama supaya nazir wakaf itu perlu dibuka seluas-luasnya. Bank syariah perlu dibuka, manajer investasi perlu dibuka, asuransi perlu dibuka gitu. Jadi LKS itu nggak cuma LKS PWU yang perbankan saja. Mungkin orang bayar premi ditambahin 100.000 per bulan, 100.000-nya itu wakaf. Jadi ada top up investasi, ada top up wakaf. Misalnya seperti itu juga bisa dikembangkan kan gitu ya. Nah asuransi kan juga banyak. Jadi memang masih luas hal yang bisa kita kembangkan dalam konteks ini. Semoga nanti lebih banyak lagi pihak-pihak yang terlibat dan kemudian kami di KNKS juga mendorong Kementerian Agama untuk bisa kita bersama mengelaborasi ya regulasi yang lebih menumbuhkan dulu sebelum ngerem. Kalau belum apa-apa udah akreditasi, belum apa-apa udah kemudian audit gitu kan. Regulasinya juga ketat gitu, mungkin agak berat. Kita tumbuhkan dulu sambil mengevaluasi perkembangan supaya lebih optimal. Mungkin dari saya itu, kalau terkait dengan endowment, ini saya terpikir tiba-tiba kayaknya perlu segera forum pengelola dana abadi perguruan tinggi. Baik negeri maupun swasta, kumpul bareng belajar sama BPKH gimana caranya ngelola investasi ya. CWLS siap-siap nampung kan kelar gitu Pak. Baik, mungkin itu tambahan dari saya. Udah, jadi langsung ya salah satu output dari pertemuan ini muncul forum tadi ya. Oke baik Pak Imam silakan. Baik, jadi singkat saja. Pertama yang untuk Bu Atun ya, mengenai keinginan atau aspirasi tanah-tanah ini, bagaimana kalau tanah sudah dikuasai developer, kemudian ada semacam political will, sebahagian itu diwakafkan dan seterusnya. Memang sejatinya wakaf ini dasarnya adalah sunnah, gitu ya, sehingga tidak bisa diwajibkan, berbeda dengan zakat. Tetapi kembali lagi, gitu ya, meskipun ini sunnah, potensinya 97,5%. Jadi kalau zakat itu 2,5%, maka wakaf ini bicara 97,5%. Nah, berapa potensinya kita tinggal mengukur. Kalau saja potensi kesolehan umat ini sudah sama dengan Abu Bakar, maka potensi wakafnya itu adalah 97,5 kali 9.800 triliun PDB. Gitu ya. Kalau dengan Umar ya berarti sepertiganya. Jadi kalau kita mentargetkan tadi 180, itu kurang lebih kita baru mentargetkan 1% kesolehan. Jadi gede nggak? Ya itu target 1% soleh itu 180 triliun. Nah, jadi kembali lagi basisnya adalah sunnah, tetapi balik lagi, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tadi tanah-tanah dan seterusnya ini bisa menjadi bagian dari sebuah lifestyle? Itu kuncinya cuma satu, yaitu implementasi wakaf ke dalam kurikulum nasional. Karena kalau kita hanya mengandalkan pada sertifikasi, ya tadi sudahlah mahal, kemudian ilmunya juga cuma 3 hari training, harganya mahal dan kapasitasnya kalau semua orang di training tadi, saat ini pun BWI hanya kemampuannya sekitar 1.000 maksimal 2.000. Sementara nazir 400.000, kita bisa bayangkan kalau semua sudah kita implant ke dalam kurikulum nasional tentang
wakaf, maka akan terjadi lifestyle berwakaf. Nah jadi pertanyaan kan kenapa sih kita nggak pernah sertifikasi fisika, nggak pernah sertifikasi matematika, nggak pernah kan sertifikasi sejarah, karena semua sudah diimplan ke dalam sistem kurikulum. Nah itu cara yang paling mudah untuk bisa menyelesaikan masalah ini adalah implan kurikulum wakaf ke dalam kurikulum formal pendidikan. Nah kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tadi gitu ya, tentang endowment fund. Bapak dan Ibu sekalian, sejatinya endowment fund itu basisnya adalah trust law. Hasil penelitian terakhir dari University of Pennsylvania itu disebutkan bahwa trust law ternyata mengadopsi rukun wakaf. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Nanti saya kasih citasi dari jurnalnya. Jadi intinya justru kebalik. Yang ada itu adalah sejarah endowment fund itu adalah adopsi dari rukun wakaf yang yang dulu sudah pernah dijalankan oleh umat, gitu ya. Nah maka lahirlah kemudian endowment fund yang di Harvard, di Oxford dan seterusnya. Nah kemudian balik lagi, gimana kok kita nggak ngerti dan seterusnya, literasi. Memang kita butuh waktu, jadi tunggu saja. Tapi kalau ini kita konsisten, kita akan sampai. Nah kalau saya melihatnya justru pada saat nanti ini dikembangkan, maka cara paling mudah untuk University of Telkom adalah berwakaf melalui pulsa. Ya. Jadi bawa ucapanmu ke akhirat, itu keren banget itu, itunya apa logonya. Nah, enggak, jadi waktu kebetulan waktu saya sempat di BNI Syariah, itu salah satu membuat program wakafnya itu adalah dengan memberikan social award kepada wakif. Apa itu social award kepada wakif? Waktu kita awal-awal untuk membuat orang mau berwakaf, itu kita blocking tempat parkir di, kalau nggak salah di Plaza Senayan atau yang biasanya mall itu penuh. Dan kita kasih blok itu, tempat parkir itulah khusus wakif. Jadi tengah-tengah orang, anak dan satu keluarga gitu lagi nyari jalan, nyari tempat parkir, tiba-tiba ada tempat parkir kosong khusus wakif. Sang anak itu pasti akan tanya, Pak di situ aja kosong. Nah kita akan menunggu apa jawaban si bapak itu. Jawaban bapak itu, nak itu khusus wakif. Wakif itu apa ya? Orang yang berwakaf. Apa itu berwakaf? Berdonasi. Bapak belum donasi ya Pak ya? Nah itu cara paling mudah. Termasuk nanti handphone itu juga paling mudah gitu ya. Jadi apakah Anda ingin dimasukkan tagihan Anda ke dalam program berwakaf? Nah apabila iya, itu tinggal dia men-top up setiap percakapannya. Misalkan percakapan dia adalah menghabiskan waktu 100 rupiah. Maka apabila dia mengklik, langsung akan menjadi 110, 10-nya itu langsung berwakaf. Tapi kasih benefit-benefit, dia bisa muncul di umum. Ya. Misalkan apa? Loket khusus wakif, tempat parkir khusus wakif. Akhirnya lama-lama orang, apa sih itu wakif gitu? Apa itu berwakaf? Nah, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Dan telekomunikasi itu jumlah ponsel itu sudah melampaui jumlah penduduk. Itu kan sangat powerful, itu adalah alat untuk mengedukasi paling gampang. Nah kemudian yang berikutnya termasuk juga wakaf wasiat. Wakaf wasiat itu produk siapa yang paling gampang masuk? Asuransi. Nah jadi kalau ditanya tadi Mas Agung, gimana caranya? Itu adalah mengkonek interaksi umat terhadap transaksi, itu letaknya di mana? Pada saat interaksi itulah kemudian kita masukkan. Contoh tadi bank gitu ya. Tadi gimana di sini tanah ya, kemudian nazirnya mungkin tidak memiliki kompetensi dan seterusnya, atau tidak ada dana yang masuk underutilisasi. Nah itu akan terjawab apabila tadi nazir wakaf itu juga adalah bankers, maka akan terjadi yang namanya market disiplin. Jadi aset-aset wakaf itu yang potensial akan terbangun karena sudah diseleksi oleh mereka-mereka yang profesional. Contohnya misalkan saya hanya bilang, kalau kita membuka wakaf
wakafnya itulah wakaf profesi. Wakaf profesinya adalah pengobatan. Yang satu adalah dokter, yang satu adalah tenaga perawat, yang satu adalah dukun. Sama-sama buka wakaf profesi setiap hari Jumat, pengobatan gratis. Maka kita akan cenderung larinya ke dokter. Sama dengan cerita wakaf uang. Ini yang dijaga uang. Pada saat kita ingin berwakaf uang, saya ingin cari nih nazir mana. Pada saat nazirnya tidak memenuhi kepuasannya atau tingkat kepercayaannya, maka animo untuk berwakaf pun juga rendah. Tetapi kalau dia ketemu, wah, lembaga yang saat ini memiliki kemampuan untuk mengelola aset wakaf adalah bankers, itu juga akan mudah. Nah, baru berikutnya bankers akan bekerja sama dengan nazir wakaf tanah atau aset. Apalagi kalau di backup oleh penjaminan yang berasal dari dananya Pak Agung itu, DAU. Nggak, kita cuma simpel aja ya, 3 triliun loh. Ini 3 triliun bukan, artinya gini, Pak, Bu, ini juga pasti orang teman-teman bank setuju. Berapa sekarang target NPF, target macet dari NPF? 5% kan? Atau kasarnya nih, kita bodon-bodonan ya, 10%. 10 proyek, 1 macet. Nah, sekarang berarti 1/10. Sekarang DAU menyisihkan 100 miliar saja. Bapak dan Ibu, ini 100 miliar saya alokasikan untuk penjaminan ya. Maka akan tercipta 1 triliun proyek wakaf. Diambil dari dana wakaf yang terkumpul, kemudian Mas Agung sisihkan 100 miliar penjaminan, maka akan tercipta. Kenapa? Karena kita believe kalau buat orang bankers 10% macet itu udah termasuk bankers level bawah. Ya, maksudnya 10 proyek 1 macet gitu kan. Karena biasanya kita targetnya 5%. Nah, itulah artinya pada saat terjadi simpul-simpul transaksi inilah waktunya kita membuat lompatan. Pak, Bu, tadi kenapa rata-rata Singapura bisa 13 juta wakaf uang per penduduk? Di mana dia jaringnya? Dari wakaf wajib ASN mereka. Jadi orang Singapura kalau dia muslim itu terkena potongan wakaf dari potongan gaji. Jadi masih mau bilang Singapura lebih kapitalis dari kita? Kadang-kadang dia lebih soleh dari kita, gitu ya. Dilihat dari jumlah alokasi dia berwakaf sama dia menerapkan wakaf wajib ASN mereka selama dia muslim. 1%. Ya. Semua Pak Imam, bukan ASN aja. Oh, ya. Di Muslim Administration of Muslim Law Act, ya itu pertama 1966 terus amandemen tahun 2020. Jadi memang satu-satunya negara yang berani mewajibkan wakaf uang ya Singapura. Pak Irfan, tambahan terkait Ya. yang insentif pajak. Ya. Di peta jalan wakaf pilar 2 itu sudah dimasukkan program kerja, prakarsa afirmasi regulasi insentif fiskal bagi pemberi wakaf, penerimaan harta benda wakaf, khususnya pengalihan tanah wakaf, serta imbal hasil pengolahan investasi wakaf dan wakaf produktif. Nah, tinggal nanti yang pengampunya ini kita minta untuk menindaklanjuti. Gitu. Ya, ya. Siap. Sementara ini insentifnya kalau wakif institusi pengalaman di kampus, ya kalau nazirnya BWI bebas pajak. Nah, jadi begitu ya, ke BWI aja terus gitu, jadi bebas pajak insya Allah ya. BPKH bebas pajak juga ya? Bisa juga, iya ya. Kenapa? Masih kena pajak. Kalau jadi wakaf insya Allah bebas pajak. Ya. Ya, jadi sebenarnya paslon 0102 bisa kita gabung nih. Siapapun jadi presiden, kita kasih mandat bikin bank wakaf. Terus bank syariahnya jadi nazir wakaf uang, fungsi sosialnya jadi indikator kesehatan bank, dan DAU jadi wakaf uang. Maka insya Allah kita akan melihat perubahan yang sangat dahsyat. Ya, ini kita belum bicara hal yang sifatnya keyakinan kepada Allah. Ini baru keyakinan ekonomi aja dulu ya. Ya, jadi begitu. BKF sih setuju aja ya insya Allah. Karena yang hadir BKF yang soleh ini.